Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jejen dari kelas A16. Ini adalah video untuk ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan PJLJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan nomor 1, apa perbedaan antara pendekatan psikologi pendidikan dalam Islam dan pendekatan psikologi pendidikan konvensional, serta berikan contoh dari masing-masing pendekatan? Jawabannya, perbedaan yang mencolok antara pendekatan psikologi pendidikan Islam dengan psikologi pendidikan konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaannya itu terdapat pada sumber pengetahuan atau dasar pengetahuan daripada psikologi pendidikan Islam dan psikologi pendidikan konvensional. Psikologi pendidikan Islam itu bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan psikologi konvensional itu bersumber dari pandangan ilmuwan melalui penelitian-penelitian. Kemudian perbedaan yang kedua itu dari tujuan keduanya itu sangat berbeda. Jika psikologi pendidikan Islam bertujuan untuk membangun perilaku yang baik dan mendorong pendekatan kepada Allah, sedangkan tujuan dari pendidikan konvensional itu bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial sehari-hari di masyarakat, lebih umum gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang guru ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan Islam dalam pengajaran. Jelaskan 3 prinsip tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Jawabannya, 3 prinsip pembelajaran dalam Islam itu diantaranya yang pertama adalah prinsip tadarruj dan tertib. Kemudian yang kedua, prinsip metodologis, dan yang ketiga, prinsip psikologis. Prinsip tadarus dan tertib itu adalah prinsip yang berlandas bahwa setiap segala sesuatu itu harus secara berangsur dan tertib, tersusun. Kemudian prinsip metodologis, seorang guru ketika melakukan pembelajaran harus menjadi role model yang baik dan harus dapat memilih metode-metode yang tepat. Kemudian prinsip metodologis, yang ketiga prinsip psikologis, guru itu harus dapat mengkolaborasikan pendekatan psikologis dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang jelaskan tentang teori belajar behaviorisme, kemudian konstruktivisme dan kognitivisme. Berikan contoh-contoh bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran agama Islam. Baiklah, yang pertama teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori yang menekankan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan respon terhadap rangsangan. Sebagai contoh, jika seorang anak menjawab pertanyaan seorang guru dengan baik, kemudian dia mendapatkan pujian dari guru tersebut, maka kedepannya dia akan mendapatkan motivasi lebih untuk meningkatkan proses pembelajarannya hingga mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi dia merespon daripada pujian dari seorang guru. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Teori ini menekankan pada proses kognitif atau pemrosesan informasi dalam belajar. Di sini sebagai contoh juga adalah seorang anak yang dapat memecahkan masalah dengan cara-cara dan cara-cara yang dia temukan sendiri. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Teori ini berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya. Sebagai contoh, seorang murid yang belajar secara berkelompok, dia dapat mengembangkan pengetahuannya dengan cara-cara bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat.
Jelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Nah, bagaimana pemahaman tentang tahapan ini dapat membantu guru agama Islam dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Teori Piaget ini membagi perkembangan kognitif anak menjadi beberapa tahapan yang berbeda. Di antaranya, tahapan sensori motor, yaitu sekitar usia 0 sampai 12 tahun. Sampai hingga umur 2 tahun. Pada masa ini, bayi menggunakan indera gerakan tubuh untuk memahami dunia sekitarnya. Seperti dia dapat meraba, memegang-megang barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahapan praoperasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai mengenal simbol dan imajinasi. Kemudian selanjutnya, tahap operasional konkret, yaitu usia 7 hingga 11 tahun. Anak-anak mulai memahami konsep abstrak dan logika. Kemudian yang selanjutnya tahap operasional formula, yaitu usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini remaja dapat berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesisnya. Nah, untuk terakhir, pertanyaan yang kelima, coba jelaskan konsep motivasi belajar dalam perspektif Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang sumber-sumber motivasi dalam belajar? Dalam ajaran Islam, motivasi belajar tidak hanya berfokus pada pencapaian materi dan prestasi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan akhirat. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar dalam Islam, seorang muslim dapat mempedomani ajaran agama Islam. Misalnya di dalam Al-Quran diteraskan bahwa keutamaan seorang yang berilmu itu sangatlah tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma darajat, dan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa tingkat derajat lebih tinggi. Nah, dengan memahami ayat ini, insya Allah umat Islam akan termotivasi untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga menjadi seorang yang berilmu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.